Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Hamidi, saya guru Mas Istiadadul Ma'alimin beralamat di Desa Paribudin, Kecamatan Pengabuan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 2471251110, nomor UKG 385031007127. Pada hari ini Jumat tanggal 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan metode pembelajaran tatap muka pada materi strategi dakwah Khalifatur Rasyidin, mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Terima kasih, mohon arahannya dan bimbingannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Ya, seperti biasa, kita pada hari ini akan melakukan kegiatan belajar mengajar. Jadi sebelum itu, Bapak tanya kepada anak-anak, apa ada yang tidak hadir pada hari ini? Ada? Ada yang tidak hadir? Hadir semuanya? Ya, alhamdulillah kalau semuanya hadir. Baik anak-anak. Ya. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kami minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa kita belajar. Silakan kepada ketua kelas untuk maju ke depan untuk memimpin teman-temannya untuk membaca doa. Silakan. Ya Rabbi mati'ani bisirni hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqannati Salli wassalim kulla yaumin wa lailatin bihi rafaru zambi mudawati. Terima kasih telah memimpin doa untuk teman-temannya. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa pembelajaran kita dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Adik-adik sekalian, sebagai literasi religius kita, seperti yang sudah-sudah, setiap kita pertemuan kita membaca surah-surah pendek. Ya, setiap kita pertemuan berubah. Maka
pada hari ini seperti yang kita tentukan pada minggu yang lalu membaca surah Al-Qadar secara serentak. Ya, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Bismillah. Lailatul Qadar. Wa ma adraka min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Ya, terima kasih kepada adik-adik kami. Baiklah, untuk selanjutnya, sebelum kita memulai pelajaran, Bapak ingin kalian mengkondisikan kelasnya. Kalau misalnya ada sampah-sampah yang berserakan di sekitaran, silakan untuk dibuang. Kita lihat dulu ya. Silakan, biar karena sehat itu indah. Ya, bersih itu indah. Kalau sudah bersih tempat kita belajar, maka ilmu yang kita pelajari akan mudah untuk kita dapatkan. Ya, adik-adik sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, Bapak ingin menanyakan, apakah masih ingat pelajaran yang sudah kita pelajarkan pada minggu lalu? Masih? Coba sebutkan apa? Tentang kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kepemimpinan Rasulullah sebelum para khalifah, itu yang sudah minggu yang lalu. Berarti kalian masih ingat, alhamdulillah ya. Nah, sekarang hari ini kita melakukan pembelajaran dengan tema strategi dakwah Khulafaur Rasyidin. Ya, strategi dakwah Khulafaur Rasyidin. Bagaimana strategi dakwah mereka dalam menyebarkan Islam sesudah Rasulullah itu wafat. Nah, adapun ya, tujuan dari pembelajaran ini, salah satunya tujuannya adalah diharapkan adik-adik kami, anak-anak kami ini mampu menganalisa nantinya ya strategi dakwah Khulafaur Rasyidin supaya bisa kita tanamkan dalam diri kita nanti ke depannya, kalau bisa menjadi seorang pemimpin, memiliki tanggung jawab yang kuat dan kedisiplinan yang tinggi seperti yang dimiliki oleh Khulafaur Rasyidin. Jadi tujuan kita pembelajaran ini adalah supaya kita bisa menerapkan di dalam diri kita bagaimana kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang akan kita pelajari, yaitu strategi dakwah Khulafaur Rasyidin. Ya. Baik, sekarang Bapak ingin nanya, apakah tahu apa arti Khulafaur Rasyidin itu? Siapa yang tahu arti dari Khulafaur Rasyidin? Ada yang tahu? Tidak ada ya. Nah, berarti kalau tidak ada tahu, baik, Bapak akan sedikit ulaskan. Yang pertama, apa itu Khulafaur Rasyidin? Ya. Silakan, ingin dicatat. Khulafaur Rasyidin ialah dua kalimat dari khalifah dan Rasyidin. Jadi maka digabung menjadi Khulafaur Rasyidin. Yang arti khalifah adalah pengganti atau pemimpin. Kalau seorang itu ditunjuk menjadi khalifah, berarti orang itu sudah menjadi pemimpin siapapun orangnya. Ya. Tetapi Rasyidin khusus kepada orang-orang yang mendapat petunjuk. Kemudian yang kedua,
Rasyidin artinya orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi Khulafaur Rasyidin adalah seorang pemimpin atau pengganti yang mendapat petunjuk langsung. Ya. Jadi digabung itulah Khulafaur Rasyidin yang kita kenal. Siapa mereka? Pertama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, yang ketiga, yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi itu secara Khulafaur Rasyidin secara ringkas. Secara lengkap itu secara lengkap. Kemudian secara lengkap adalah Khulafaur Rasyidin berarti para pemimpin yang mendapat petunjuk atau pemimpin yang adil dan bijaksana sesuai dengan petunjuk Islam. Berarti orang yang pengganti Rasulullah, Khulafaur Rasyidin itu adalah orang yang sudah bijaksana, yang sesuai dengan petunjuk Islam. Mereka yang sesuai, mereka yang pas, yang langsung belajar dengan Nabi. Istilah Khulafaur Rasyidin ini digunakan untuk merujuk pada 4 khalifah. Siapa yang kita sebutkan di awal? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Ya, yang seperti yang ditunjukkan sudah di dalam sejarah. Mereka dianggap sebagai pemimpin yang ideal, yang mempraktikkan nilai-nilai Al-Quran dan sunnah Nabi. Itulah yang dimaksud dengan Khulafaur Rasyidin. Itu harus kenal dulu. Kalau sudah kita tahu siapa arti Khulafaur Rasyidin, siapa Khulafaur Rasyidin, nah baru kita masuk bagaimana strategi dakwah mereka dalam menyebarkan agama Islam sesudah wafatnya Rasulullah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, periode dan pemerintahannya. Karena ini masuk ke tahap bagaimana pemerintahan mereka. Sebelum kita membahas periode dan pemerintahan, kita harus tahu dulu definisi pemerintah itu apa, definisi dengan periode itu apa. Harus paham. Kalau tidak paham asalnya, maka sulit untuk memaham kelanjutannya. Dia harus dahulu asalnya, baru kelanjutannya. Yang namanya pemerintahan adalah organisasi atau sistem yang mengelola, mengatur jalannya suatu negara, ya, atau wilayah tertentu. Itu sudah masuk dalam kategori pemerintahan. Pemerintah mencakup proses pengambilan keputusan, kemudian pelaksanaan kebijakan, serta pengelolaan sumber daya dan layanan publik untuk kesejahteraan masyarakat. Yang artinya pemerintah dapat membentuk bentuk monarki, kemudian ada juga bentuk republik, ada berbentuk demokrasi, otokrasi, dan bentuk-bentuk lainnya. Monarki, seperti apa pemerintahan monarki? Pemerintah yang sistemnya keturunan atau kerajaan. Raja, kaisar, kemudian lahir anaknya, maka anaknya yang menjadi raja berikutnya, dan seterusnya. Itu sistem monarki. Kalau republik seperti Republik Indonesia, kemudian kita memiliki demokrasi dan sebagainya, itu ada keputusan, itu dalam segi pemerintahan. Kemudian kalau periode pemerintahan, yang namanya periode seperti yang kita tahu, periode pemerintahan mengacu pada jangka atau waktu di mana sebuah pemerintah atau pemimpin tertentu memegang kendali atas suatu negara atau wilayah. Biasanya periode ini ditentukan berdasar durasi jabatannya. Seperti kita di Indonesia. Kita di Indonesia sistem periode presiden itu sebanyak 5 tahun. Sesudah 5 tahun baru kita adakan pemilihan, itulah berbentuk nama periode. Dalam sistem demokrasi seperti presiden atau parlemen, periode pemerintahan sekali memiliki batas waktu tertentu, misalnya 4 ataupun 5 tahun, seperti yang ada kita rasakan. Dalam monarki, durasi pemerintahan sering berlangsung seumur hidup atau sampai penguasa itu turun tahta. Itu monarki. Kalau monarki sampai meninggal, ketika dia ditunjuk, nah maka durasinya sampai dia meninggal. Nanti sebelum dia meninggal ditunjuk mengganti untuk selanjutnya. Itu sistem monarki. Itu yang namanya periode dan pemerintahan. Kita harus tahu dulu di situ. Nah, kemudian apa peran penting mereka Khulafaur Rasyidin ini di dalam dakwah Islam? Ya.
Apa peranan penting mereka? Khulafaur Rasyidin atau Khulafatur Rasyidin, sama ya, Khulafaur Rasyidin atau Khulafaur di spasi Rasyidin boleh seperti itu, adalah gelar yang diberikan kepada 4 khalifah. Ya. 4 khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sesudah Nabi wafat maka dibentuklah pemimpin sesudahnya siapa? Itulah nama Khulafaur Rasyidin. Mereka adalah pemimpin umat Islam yang dianggap adil dan bijaksana, yang memimpin berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Peran penting bagi mereka dalam dakwah Islam sangat signifikan. Jadi ada yang menanyai apa peran mereka? Maka perannya sangat penting dan signifikan. Ya, terutama dalam memperluas, memperkokoh dan melestarikan ajaran Islam. Berikut adalah kontribusi mereka. Ya, memperkokoh, memperluas wilayah. Zaman Nabi belum diperluas, kemudian sesudah zaman Abu Bakar baru diperluas. Zaman Umar baru seperti ini. Baru ada tindakan-tindakan selanjutnya. Zaman Nabi masih dalam kepemimpinan Rasulullah. Mereka belum memiliki keleluasan untuk itu. Maka sesudahnya Nabi banyak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka mereka memiliki kebijakan-kebijakan untuk mengeksiskan tetap Islam itu. Ya. Jadi kontribusi mereka sangat besar. Seperti apa? Seperti konsolidasi umat Islam. Nanti kita jelaskan. Kemudian pengumpulan Al-Quran. Zaman Nabi tidak ada Al-Quran itu dikumpulkan. Nah, kemudian pada zaman kekhalifahan baru Al-Quran itu dikumpulkan. Karena banyaknya seperti perang apa tuh namanya? Perang Riddah. Apa tuh? Peristiwa Riddah. Sesudah meninggalnya Nabi ada namanya peristiwa Riddah, itu pada masa Abu Bakar Siddiq. Nanti kita sebutkan di situ. Tapi ini secara luas dulu. Kemudian penerapan sistem administrasi. Zaman Nabi tidak ada. Kemudian pada zaman Khalifah baru ada penerapan sistem administrasi. Kemudian toleransi beragama. Kemudian kodifikasi Al-Quran dan lain-lain. Nah, itulah peran penting mereka dalam menyiarkan agama Islam ini. Ya. Kemudian, nah ini baru masuk kita satu persatu. Strategi apa yang mereka gunakan? Abu Bakar, apa strategi-strategi mereka di dalam penyebaran agama Islam? Kita lihat. Yang pertama, nah, pada Khalifah Abu Bakar itu terjadi apa? Peristiwa Riddah. Ada yang paham apa itu peristiwa Riddah? Pernah membaca dalam sejarah? Peristiwa Riddah itu adalah peristiwa, ya, terjadi pada zaman Abu Bakar. Meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menimbulkan gejolak-gejolak dalam Islam. Ya, ada sesudahnya meninggal Nabi mereka murtad, tidak percaya lagi dengan Islam. Ada tetap mengerjakan sembahyang tapi tidak ingin mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena tidak ada Nabi lagi, mereka tidak patuh. Ya, itu namanya peristiwa Riddah. Pada waktu itu dipimpin oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Nah, kemudian Abu Bakar di sini mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Bagaimana cara menangani hal yang demikian ini? Pemurtadan mereka, kemudian ada yang patuh sebagian, tidak semuanya. Ya, tidak seperti pada hidupnya zaman Rasulullah. Kemudian yang kedua, strateginya kodifikasi Al-Quran. Ya, kodifikasi Al-Quran tetap terjadi pada masa perang Riddah. Ya, penghafal Al-Quran itu mati pada waktu peristiwa Riddah itu. Banyak yang menghafal Al-Quran meninggal pada terjadinya peristiwa Riddah. Dengan begitu Abu Bakar mengusulkan kepada para sahabat-sahabat untuk menulis Al-Quran. Jadi pertama kali Al-Quran ditulis itu adalah pada masa Abu Bakar As-Siddiq yang namanya kodifikasi Al-Quran. Zaman dahulu Nabi membaca Al-Quran, kemudian mereka hafal.
Ya, sesudah meninggalnya Nabi, mereka murtad berperang dengan para orang-orang yang murtadin tadi. Kemudian banyak yang orang ahli Quran, yang hafal Quran meninggal. Jadi bagaimana? Timbullah kodifikasi Al-Quran dengan menulis Al-Quran, mengumpulkan Al-Quran tersebut. Ya, itu yang terjadi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang ketiga, perluasan wilayah, strategi dakwahnya pada masa Abu Bakar. Perluasan wilayah itu, ya, stop dulu. Kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq itu sudahlah rekam. Jadi yang ketiga, kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq adalah perluasan wilayah-wilayah Islam. Pada waktu itu Abu Bakar As-Siddiq mengutus 5 orang, ya, ke ekspedisi militer ke negeri Syam. Siapa? Ada yang tahu siapa 5 orang dari yang diutus oleh Abu Bakar As-Siddiq? Yang pertama, Abu Ubaidillah bin Jarrah. Ya, Abu Ubaidillah bin Jarrah diutus oleh Abu Bakar Siddiq sebagai apa? Mempersiapkan ekspedisi militer ke Syam. Kemudian yang kedua, Yazid bin Abu Sufyan. Yang ketiga, Surahbil bin Hasan. Kemudian yang keempat, Amar bin As. Yang kelima, Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah, anak Abu Jahal, dikirim oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai ekspedisi militer ke Syam. Itu salah satu strategi mereka, itu yang Abu Bakar. Kemudian yang selanjutnya, strategi dakwah oleh Umar bin Khattab. Yang pertama, mengatur administrasi yang kuat, administrasi negara, ya, mengatur administrasi negara yang kuat, seperti, ya, mencontoh administrasi yang sudah berkembang di Persia, negara-negara yang sudah berkembang. Bagaimana negara-negara lain? Maka Abu Bakar, Umar bin Khattab tadi mencontoh strategi-strategi mereka. Ya. Kemudian yang kedua, pembangunan infrastruktur Islam, masjid-masjid dan sekolah-sekolah Islam. Itu jadi pembangunan masjid dan pembangunan infrastruktur sekolah itu dibangun pada Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian yang ketiga, penaklukan wilayah besar yang ada di Syam, Mesir, dan Persia. Ya, penaklukan wilayah besar itu dilakukan oleh masa Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian strategi Utsman bin Affan, yang pertama, menyusun mushaf Al-Quran standar. Jadi standar apa? Per kalimat itu belum seperti ada sekarang. Sekarang ada harakat, ada baris, bentuknya apa? Kalau dahulu cuma ditulis berdasarkan huruf-huruf yang bisa dipahami oleh mereka orang yang sudah ahli bahasa Arab. Belum, bukan kalau kita ditunjukkan huruf asli itu tidak bisa membaca. Itu ya yang standar, maksudnya mushaf standar. Kemudian yang kedua, menyebar mushaf ke berbagai wilayah. Sesudah dibukukan, dibentuk mushaf, maka disebarkan kepada wilayah-wilayah yang ada di Jazirah Arab pada masa itu. Ya. Yang kedua, yang ketiga adalah pendekatan ekonomi dan dakwah. Ya, pendekatan ekonomi dan dakwah, seperti apa ekonomi ini bisa maju pada pemimpinan itu, kemudian dan dakwahnya seperti apa. Itu ditunjukkan, dilaksanakan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Itu strategi dakwah mereka. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, strategi dakwah Ali bin Abi Thalib memiliki 3 strategi. Yang pertama, menguatkan persatuan umat di tengah konflik. Ya. Menguatkan persatuan umat di tengah konflik. Kemudian yang kedua, menekankan pada pendidikan dan ilmu agama. Pendidikan ilmu agama Islam harus ditekankan, harus dikuatkan agar generasi-generasi selanjutnya tidak kekurangan dalam segi ilmu agama. Kemudian yang ketiga, strateginya
menegakkan keadilan di tengah perpecahan. Karena pada masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu terjadi peperangan suku. Peperangan apa dengan Siti? Siapa? Ada yang tahu? Siti Fatimah? Dengan siapa? Ada yang tak paham? Terjadi strategi perpecahan umat Islam pada zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi di situ menegakkan keadilan di tengah-tengah perpecahan tadi. Ya. Nah, dari penjelasannya kami sampaikan strategi dakwah para khalifah Ur-Rasyidin tadi, apa ada yang memahami tentang apa yang kami sampaikan? Paham? 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 Nah, kalau paham, siapa yang bisa menyimpulkan dari apa yang sudah kami sampaikan? Siapa yang bisa? Angkat tangan. Coba disimpulkan. Siapa namanya? Iya, silakan disimpulkan apa yang bisa yang sudah kami sampaikan. Memberikan dampak yang besar dalam sejarah Islam dan perkembangan umat Islam seperti yang kita rasakan sampai sekarang. Iya, terima bahwa kisah-kisah daripada Khulafaur Rasyidin ini adalah kepemimpinan mereka memberikan dampak besar kepada umat Islam seperti yang kita rasakan pada sekarang ini. Mereka adalah kelanjutan daripada Rasulullah, kemudian kita sekarang merasakan hasil daripada perjuangan mereka. Terima kasih. Ya, oke, tepuk tangan boleh kepada teman kita yang sudah bisa menyimpulkan. Baik, sekarang karena sudah paham, kami akan membuat kelompok diskusi kepada adik-adik sekalian. Kami buat menjadi 3 kelompok, ya. Baik, kami akan membuat kelompok sesuai berdasarkan kriteria masing-masing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu kelompok satu, silakan digabung. Kita buat marhalah, kita buat kumpulan. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kelompok 2 silakan buat kelompok. Kemudian sisanya berapa? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 silakan buat satu kelompok seperti ini. Nanti kami akan berikan tugas. Oke, silakan. Ya. Sudah? Sudah? Baik, kami akan memberikan tugas, boleh dicatat oleh ketua daripada salah satu dari satu kelompok perwakilan. Kami akan membuatkan tugas sesuai dengan kriteria atau kebiasaan kalian yang kami lihat sehari-hari. Ya, kelompok 1 kami lihat orangnya sepertinya suka melukis. Nah, maka kami minta tugasnya adalah tolong buatkan berbentuk gambar atau berbentuk kartun tentang kepemimpinan Khulafaur Ar-Rasyidin seperti yang sudah kami jelaskan. Kelompok 1, tapi berbentuk seperti gambar, boleh dirembukkan nanti seperti apa bentuknya. Kemudian kelompok 2 kami lihat karena dia suka menulis, kelompok ini orang-orangnya suka menulis, maka kami minta tugas kelompok membuat ringkasan tentang Khulafaur Rasyidin. Ya, buatlah ringkasan tentang Khulafaur Rasyidin ini. Kemudian kelompok yang ketiga, ya kami minta seperti orangnya suka kesenian, maka kami minta kepada kelompok 3 untuk membuat satu nasyid atau berbentuk puji-pujian tentang Khulafaur Rasyidin. Boleh ya? Nah, berbentuk nasyid ditulis, nanti seperti apa bentuknya boleh ditampilkan di
depan kelas bersama dengan teman-teman ketika penugasan itu sudah selesai. Silakan ya, pembuatannya dirembukan ke belakang. Tugasnya sudah selesai, boleh di ketuanya untuk mengumpul ke depan sebagai koreksian untuk kami. Silakan maju ke depan untuk perwakilan antar tugas kelompoknya. Terima kasih. Oke. Ya, tugasnya sudah kami terima. Untuk selanjutnya, Bapak akan memberikan tugas individu kepada seluruh peserta adik-adik sekalian untuk membuat ringkasan tertulis tentang Khulafaur Rasyidin, ya. Ringkasan tertulis tentang Khulafaur Rasyidin dan dikumpul minggu yang akan datang, ya. Ringkasan tentang Khulafaur Rasyidin dan akan dikumpul pada minggu akan datang. Individu satu persatu. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, maka pembelajaran hari ini akan kita tutup dengan ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.